Alta ko lang tayo. Rufi alta ko.
Baterainya tak gimana? Agak metu lampu nih. Lampu baterai entek men. Wih, 455. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Risan ya, pemilik Cybercell di Lali aku, Sulawesi Tengah. Orderane solder sensor gerak plus preheater. Preheater ini bisa untuk cetak IC, bisa untuk copot komponen bangkai. Dan ini produk perdana yang pakai casing akrilik untuk preheater plus solder sensor gerak. Ya, Bang Rifsan di sana kalau monitor udah selesai, tinggal dilanjut kontak-kontakan mau dikirim pakai apa, terus mungkin ada spare part lain kayak mungkin elemen atau mata solder atau apa yang dibutuhkan, nanti kontak aja. Jadi ini teman-teman rekan-rekan yang sering kali nyopot komponen-komponen bangkai dari mesin-mesin bangkai, biasanya ngambil EMMC-nya, RF-nya atau IC-IC apa ya, misalkan itu bisa pakai ini, dicopot di sini. Dan videonya ini sudah ada. Video ini sudah ada di Facebook saya ya, di Facebook saya untuk copot-copot komponen bangkai itu sudah pernah posting ya. Jadi seneng main rosok biasanya daripada tuku apa IC atau apa yang mungkin ndak ori atau apa, ini bisa pakai ini. Untuk copot komponen bangkai bisa. Tapi kalau untuk pasang bukan speknya ya, untuk pasang ini hanya untuk nyopoti komponen-komponen bangkai. Di video ini ya, lali aku. Ini tak taruh di mana ya untuk copot komponen bangkai. Nah ini. Ini bisa jenengan copoti komponen-komponen bangkai kayak gini atau mesin-mesin bangkai bisa. Jadi pakai preheater itu kan kita hanya sekali aja, sekali blower dari atas. Tapi nggak pakai preheater, jenengan nyopot pakai blower, sudah sekali blower, kemudian dicetak, kemudian di blower pasang lagi gitu. Ya. Jadi ukurannya sama dengan ini, ya memang nggak ada penjepit, nanti dikreasi sendiri bikin jepitan. Di sini ada baut kan, di sini ada baut, ini kan bisa jenengan kreasi nih, ditambah penjepit sendiri bisa. Jadi teman-teman yang seneng main rosok biasanya ngambil copotan-copotan kayak gini, copotan cetak ulang original, malahan IC-nya original, mesin-mesin bangkai gitu loh. Mesin-mesin bangkai itu yang bisa jenengan ambil nanti, nah kayak gini. Ini bisa sampai ludes habis. Terus soket-soket juga kalau pakai blower misalnya masih gagal, pakai blower meleleh atau blowernya anginnya kenceng sehingga berisiko di melelehnya melelehnya plastik ya, bisa pakai ini. Kita percepat videonya. Nah, tinggal nyopot aja. Ya itu tadi nggak ada pegangan, itu ya tinggal kreativitasnya kita. Atau misalnya nyopot soket apa? Soket SIM itu kan susah kalau misalkan kita blower, biasanya kan rusak. Nah, pakai gini. Nyopotnya aman, masangnya juga tinggal nyoder loh. Kan nggak rusak ini. Ya kan, soket-soket kayak gini kan bisa diambil. Beli di luaran ndak ada. Adanya cuman dari bangkai. Ya udah tinggal ngambil dari bangkai kayak gini. Tinggal trik teman-teman aja, tinggal pinter-pinter teman-teman gimana supaya bisa dijepit. Atau kayak saya ini waktu itu cuman 2 pinset, 1 pinset untuk nahan, 1 pinset untuk ngambil. Ini habis, ini diambilin semua ini. Soket-soket kayak gini gitu.
Kalau masang kan kita bisa pakai solder, tapi kalau nyopot pakai blower berisiko di plastik toh. Kalau gini kan aman. Nah, kita kembali ke sini. Sudah ada videonya itu kok. Nanti jenengan tinggal nyelam aja. Bang Rizwan, caranya seperti ini. Jadi kalau misalkan mau mengaktifkan soldernya saja, ya cukup soldernya itu yang dinyalakan. Jadi kalau misalkan kayak gini kan soldernya off, atau soldernya standby, atau soldernya nggak panas. Begitu jenengan taklar ini, tek gini, nanti soldernya panas menuju suhu yang jenengan setting. Ingat sensor gerak, putar potensio, tekan. Jadi sistem nyetingnya diputar potensio lalu ditekan. Ya. Itu sistem sensor gerak kan seperti itu memang. Ya. Oke, lanjut gini. Nah, soldernya misalnya sudah nggak kepake, pengen make preheaternya saja, yuk bisa ini dimatikan, yuk bisa. Atau ada temen yang pinjam soldernya terus jangan pakai preheater, yuk bisa. Atau kalau misalnya Bang Rizwan sudah bisa modif ini penjepitnya, soldernya bisa jangan pakai untuk apa? Untuk bantu. Nah, untuk bantu apa di atas preheater ini bisa. Jadi sambil nyopoti mungkin dibantu sama soldernya. Nah, sebetulnya ini bisa dikombinasi dengan blower bisa. Karena casingnya sudah akrilik. Kalau casing box biasa tidak cukup. Kalau casing akrilik ini preheater digabung sama blower ya bisa, cukup tempatnya. Dan ini perdana yang preheater sama solder ya. Kayak gini nih, nyopot MMC yang nggak dilem. Nah, gitu. Nah itu nyopot CPU. Ini nggak tahu mesin apa, lupa saya, udah berapa tahun yang lalu. Nah, gitu. Terus Bang Rizwan, nanti kalau misalkan habis digunakan ini jangan digosok pakai amplas ya. Misalkan kotor nggak boleh digosok pakai amplas. Nanti rusak permukaannya. Pakai pinset aja, pakai cutter aja, disasat gini, set gitu lah. Disasat gini loh Bang. Ini nanti kotorannya itu nggak ngerusak. Kalau kita amplas ini kasar, ini batu alam ini lembut ini kayak batu tekel. Jadi ini jangan sampai kasar. Ini belum panas karena belum saya nyalakan. Oke, soldernya sudah tak matikan. nih. Tak mau nyala yuk tinggal gini lagi dinyalakan. Saya standby kan di 200 ya. MBR buat laptop plus heater. MBR buat laptop plus heater. Casingnya kebesaran nggak mas? Tergantung. MBR DAB itu banyak macam loh Kang Edi. Jenengan mau minta yang versi paling bawah, PCB ini cilik, versi di atasnya PCB ini agak gede, versi paling tinggi PCB ini gede. Nah, jadi nek minta versi berapa nanti kan casingnya itu menyesuaikan. Terus include SMPS di dalam box atau SMPS-nya di luar box. Nah, itu juga menentukan. Nek jenengan kepengin agak kecil casing akriliknya, berarti SMPS-nya ditaruh di luar box, disambung dengan kabel aja. Input tegangan 24 voltnya disambung sama kabel. Yos kayak versi 2022 yang terpisah. Ada toh, hari ini kan saya datang 3 SMPS tuh. 3 SMPS 24 volt tuh saya hari ini datang. Itu bisa jenengan mau casing akrilik agak kecil bisa, soalnya yo casing akrilik menentukan harga loh. Semakin besar casingnya semakin mahal. Semakin kecil casingnya semakin murah. Bukan murah ya, menyesuaikan lah standar gitu. Jadi nek kepengen punya MBR yang bergabung dengan preheater berarti yo harus disesuaikan ukurannya. Tapi MBR only ya, hari ini saya diskon MBR yang versi 2021 sama 2022 ya. 2022 itu ada cuman 3 ya. Yang model kayak gini Bang Edi. Nah, ini kan terpisah toh Bang. Ini yang untuk laptop ya, 0 sampai 5. Ini. Nah, ini SMPS-nya terpisah. SMPS-nya nanti taruh di bawahnya, ini SMPS-nya. Tapi yang jenengan kepengen ini di dalam satu box akrilik, yo nanti gede. Boxnya jadi gede di atas box modul ini sedikit. Box modul PSU atau box modul MBR sedikit. Nah, ini MBR saya ada 3 versi, 2021, 2022, 2023. Nanti tak tunjukkan PCB ini biar jenengan tahu kira-kira kalau pakai PCB yang mana nanti
gedenya seberapa. Nah. Oke, lanjut. Ini data setting 200 saja karena nggak digunakan. Kalau 450 atau 455 kepanasan nanti, sayang elemen ini. Kita on kan ini. Ini kalau saya on kan seperti ini. Nah. Sensor akan nyala. Nah, jenengan mau nyeting berapa? Ini settingan 281 nih, siapa yang nyeting segini? Gede sekali. Saya tak kecilkan ini settingannya. Wah, 281 gila. Ini tak kecilkan dulu, makanya dia langsung naik tinggi. Sebentar, ini apa ini? Saya. Langsung tak turunkan dulu lah. Settingan tinggi ini tadi langsung 281. Oke, nah dah. Ini sudah 55. Jadi ini preheater ini sudah beberapa kali beberapa kali perubahan ya, dari versi manualan pakai potensi, kemudian versi yang tegangan tinggi sama tegangan rendah pengaturannya, terus kemudian ini versi final. Ini versi final sudah nggak ada lagi upgrade-an, kesel aku mikir. Terus ini versi final, tergantung nanti dengan menggabungkan preheater sama blower, preheater sama solder. Nah itu opsional ya. Terus nggak tak kembangkan, kesel aku mikir. Mikir kabeh kesel. Jadi kayak gini bang, ini misalkan saya matikan. Berarti yang aktif kan cuma ini tok, solder. Ya kan? Nah kalau saya nyalakan cetik gini, ini tadi sudah sempat naik suhunya karena pada saat tak on kan langsung di sini saya tersetting 281. Jadi ini suhu 59, 58, ini suhu di sini nih. Ditatakan ini. Tapi bukan yang bagian atas. Sensornya masih di bawah. Sensornya ada di bawah. Jadi sensornya masih di bawah. Jadi lapisan bawah itu yang ada sensor itu yang terbaca duluan. Kalau misalkan di tes di sini belum ada 50. Kok sudah naik juga ya? Cepat juga ya. 66 ya. Cepat juga naiknya berarti. Nah, ini sudah turun. Nah, kenapa saya nggak pakai aluminium di sini? Saya kenapa pakai batu alam? Batu alam itu lebih cenderung menyimpan panas. Nek jenengan pakai aluminium di sini, memang panasnya cepat naik, tapi panasnya juga cepat turun, tidak begitu stabil. Tapi batu alam yang biasanya dipakai di restoran untuk apa ya? Masakan sing dibawa terpanggang panas sih loh bang. Kayak itu batu apa namanya lupa aku. Ya. Itu yang saya pakai di sini. Jadi batu itu menyimpan panas. Lebih lama penyimpanan panasnya dibanding jenengan pakai aluminium seng di atas elemen ini loh ya. Kalau jenengan pakai aluminium seng memang panas cepet, tapi dia turunnya ya cepet, nggak stabil, harus terpompa terus. Nek batu alam ini batu kayak tackle ini, saya nggak berani pegang, anget di sana. Ya sudah mulai anget lah, sudah mulai anget. Nah, panasnya didorong dari elemen dari bawah. Lah, plat sing ini fungsinya apa sih? Fungsi plat yang saya pasang keliling ini untuk nyerap panas supaya dia tidak tersalur ke bawah, tidak tersalur ke boxnya. Box akrilik ini lebih kuat dibanding box plastik. Saya lihat lebih kuat daripada box plastik. Dulu saya buat pertama kan pakai box plastik. Jangan kalau lihat teman-teman kalau lihat di Facebook saya kan pakai box plastik. Dulu saya juga bingung, dikasih suhu 350 langsung melewat boxnya. Ya, langsung melewat boxnya. Akhirnya saya pakai plat ini. Saya pakai plat ini untuk apa? Untuk nyerap supaya panas yang dari sini tidak langsung tersalur ke bawah, tapi disimpan di plat ini, yang keliling plat ini disimpan. Lalu plat ini didorong dari bawah oleh angin. Gitu. Angin mendorong, angin itu menghisap ya dari sini nih. Ini kan ada kisi-kisi udara tuh. Angin dihisap dari sini, kemudian dibuang di mana? Di atas, di bawah plat itu ada kipas ukuran 4x4 cm. Ukuran 4x4 cm, plat di situ. Nah, itu yang ngedorong supaya plat ini dingin.
Oke, ini udah turun toh suhunya 45. Nah, ini kalau misalkan saya kepingin ngeset suhunya, misalkan saya set 200 ya. Contoh saya kepingin ngeset suhu ini 200. Oke, ya ini kita tinggal tekan aja. Ini tinggal kita tekan, kita setting suhu misalnya 200. Kita setting, kita tekan begini. Nah, di sini akan ada muncul angka 3 toh. Berarti kalau 200 berarti yang kita gerakan kan yang ini nih. Ini ada panah ke kiri, panah ke bawah, panah ke atas. Dan jenengan pakai ini yo kesuwen Mas. Kesuwen mau menuju 200. Ya toh? Arahkan aja langsung ke sini. Kita arahkan panahnya. Tek. Tek. Nah. Ya toh? Gantian ini yang apa namanya nyala, baru kita tambah nih. Kita naikkan jadi 2. Nah, setelah tersimpan seperti ini kok ada 7 nih, misalnya 7 ini kita buang dulu, berarti kita geser lagi Bang. Kita geser supaya yang berkedip 7. Nah, setelah 7 ini berkedip, kita turunin. Jangan dinaikkan, kalau gini kan naik tuh, kita turunin. Nah, jadikan 200 misalkan. Oke, setelah 200 seperti ini, barulah kita tekan set. Programnya seperti itu. Ini program C100 ini banyak dijual di pasaran, sekitar 100 lebih. Ada 150, ada yang 200, tergantung lapaknya lah. Tapi minimal di angka 100 ini, di atas 100 alat sensor ini ya. Oke. Setelah tersetting seperti ini, baru kita tekan. Baru kita tekan ya. Kita tekan, nanti di sini 200. Nah, ini suhunya 42 itu yang dibaca mana? Yang ini. Yang ditatakan ini. Nah, terus ini apa Bang? Ini adalah tegangan yang memicu atau tegangan yang dihantamkan ke elemen atau dipompakan ke elemen. Jadi elemen itu kalau jenengan kasih tegangan langsung 220 volt terus, cepat putus. Ya. Tapi kalau misalkan jenengan sistem seperti ini, tegangannya naik turun kayak gini, dipompa, itu kayak gini loh, kayak mompa gini loh. Tegangannya mompa, jadi elemen itu kadang dihantam dengan tegangan 200 volt, kadang 100 volt. Saya sopo mau tas WA aku, inbox saya. Mas Ade, sebentar saya masih live Mas Ade ya, sebentar saya masih live. Sebentar Mas, kadang live ya, banyak yang inbox WA ya. Sebentar Mas, masih live. Tak kasih linknya biar ikut monitor mungkin. Sini salin tautan dulu ya. Oke, maaf ya Mas Adi Firmansyah ya, saya masih live ini. Jadi sistemnya di sini itu tegangannya dibuat berjalan, tidak hantam total 220 volt, cepat rusak nanti elemennya ya. Dibuat tegangan seperti ini, naik turun. Jangan perhatikan kan 216 itu tegangan di tempat saya. 216, mungkin dia 216, 220. Nah, jangan perhatikan di sini kan startnya dari sekitar 100-an kan. 100 naik tek. Jadi kayak apa ya? Kayak ya itu tadi saya bilang recycle gitu ya. Jadi ini misalkan anggap aja ini 100 nih, dia naik ke 200 seret, habis ini turun lagi, seret, mompa lagi gitu loh. Sistemnya mompa, sistemnya puter gitu loh. Tegangannya itu dimainkan, bukan langsung hantam total. Kalau BGA pabrikan, rework pabrikan itu kan langsung hantam total 220 volt. Nah kalau di AB dibuat semacam itu ya ndang rusak elemennya. Makanya dibuatlah tegangan itu bervariasi fluktuatif seperti ini. Nah, jangan perhatikan di sini sudah berapa nih? 146 derajat. Yang dibaca sensor. Yang dibaca sensor 149 ini naik. Nah, saudara ngeselip Mas. Makanya tak buat 200 itu karena aku kan live panjang nih, live-nya lama ini jelasin. Jadi biar aja diselip kayak gini. Kalau kepingin make yo tinggal ini dijungkirkan ke bawah, dikocok vertikal ke atas ya, ke arah atas gini. Maksudnya ke arah atas itu dikocok arah atas gini loh, supaya sensore bersentuhan. Atau nggak mau dikocok arah atas, cukup kayak gini. Ya, cukup kayak gini. Jangan lihat di sini kan slip ya. Jangan jungkirkan aja. Lah, tulisan slipnya hilang.
saudara mompa lagi, panasnya menuju 200 lagi. Nah, biarin aja, sudah taruh lagi ya. Nah, ini sudah 167 ya, Bang Edi. Nah, nanti begitu mau mendekati 200, terkadang ada suara bunyi klik, 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 itu suara relay. Dia akan terus memompa sampai menuju ke 200. Tapi hampir mendekati 200 pasti ada jeda atau berhenti sesaat untuk melihat pergerakan ini pergerakan ini supaya naik lagi. Makanya stabilnya apa? Karena dia nggak akan lebih dari 200 banyak, itu enggak. Begitu mau mendekati 200 dia berhenti sesaat, nanti mompa lagi, berhenti sesaat, mompa lagi. Nah, panasnya nanti tersimpan di sini. Ini bisa kita tes kok. Sayangnya lampu ini nggak nyala, lampu ini habisan baterai ya. Nah, 200 toh di sini. Di sini masih 169, itu bisa jadi sensornya kurang ke dalam dikit bisa. Jadi nek misalnya punya preheater gini, enaknya punya alat tambahan gini untuk monitoring. Kan sensor hanya saya taruh di bawahnya. Tapi nanti dia nggak akan lebih dari 200. Nah, ini naik terus kan? Nah, naik terus kan? Masih menuju ke 200. Masih dipompa terus. Sensorin kok paling rotok Mas. Rotok dilebokne titik paling ya. Kurang lengket. Jadi ini di atas sudah 200, di sini belum ngimbangi, belum ngikuti. Kan sensor yang ada itu saya letakkan di bawahnya situ. Kalau misalnya penjepit aluminiumnya itu kurang rapat, ada terjadi rongga udara, juga mempengaruhi suhu. Terbaca misalkan di sini 166, di sini sudah 200, itu ya bisa karena sensornya kurang. Coba kita taruh timah ya. Kita taruh timah di sini. Nih. Apakah sudah meleleh? Nah, sudah mulai meleleh kan? Loh, ini sudah mulai meleleh lah, sudah mulai meleleh nih. Nah, berarti kalau misalnya jenengan taruh mesin handphone, ya pasti meleleh. Timahnya meleleh, tinggal nyabut komponennya. Masa bi aneh-aneh gaya alat ini. Jangan salahkan saya toh, ini kreasi anak-anak. Jangan kan salahkan saya, kok banyak betul pilihannya. Ada yang komentar gitu. Jadi ini udah meleleh ini. Makanya seandainya sensor di sini itu belum mendekati, tapi di sini sudah mendekati, ada kemungkinan kabel sensornya kurang masuk ke dalam dikit. Tapi yang jelas kalau misalnya jenengan punya ini lebih enak. Ini sekarang murah kok, nggak kayak dulu. Kalau zaman Covid dulu ini bisa jutaan, sekarang cuma 100 ribu lebih sedikit udah dapet ini. Untuk memastikan di sini loh suhunya berapa gitu. Itu 195. Mungkin ini sensornya kurang kejepit ya sama platnya itu, jadi agak longgar. Kalau ada rongga udara, ada space biarpun cuma 1 mili, itu mempengaruhi pembacaan suhu juga. Apa nih, signal jelek apa Bang? Signal jelek, sebentar Pak lihat ya. Sudah bisa untuk melelehkan timah ini. Jelek jaringan di sini soalnya mati lampu. Oh iya, oke Bang, nggak apa-apa. Coba kita taruh lagi. Ya toh, nah sudah meleleh. Nanti aja Bang Rizwan. Kalau pas dipakai untuk nyopot apa biar tetap kelihatan bersih tempatnya. Gitu. Di samping-samping gini dikasih kertas aja lah. Kertas supaya percikannya dari timah ini nggak kena ke akriliknya. Tapi yang enggak tahu itu kembali ke hobi. Hobi itu
Dia Obi itu nggak mempermasalahkan ke dana. Padahal sudah saya bilangin, bang pakai yang biasa aja, casing box biasa. Nggak, aku kepengen akrilik bisa nggak bang? Belum pernah aku buat yang dari akrilik, kuat nggak ya kira-kira? Tapi ternyata saya prediksi kuat. Mendekati 200 dia selalu berhenti. Nanti dia kerja lagi, berhenti kerja lagi. Ya memang sistem cara kerjanya seperti itu. Saya setting seperti itu. Ya. Sensornya kurang rapat sedikit kemungkinan. Jadi selisihnya agak banyak. Tapi tidak apa-apa. Kalau misalnya jenengan sudah paham, tidak harus disetting segitu. Saya setting 200 tapi nggak antara ini dengan ini nggak sama, ya tinggal tambahi alat atau beli avos yang ada pengukuran suhu, taruh aja di sampingnya sini, dijepitkan di sampingnya sini, nanti sudah bisa jadi controller suhu lagi. Bisa juga ininya juga error juga bisa. Namanya elektronik kita nggak bisa prediksi, biarpun itu barangnya baru, biarpun barangnya baru ya bisa terjadi error, itu ya bisa aja. Ya. Cybercell Service, ada tulisan nama Mas Rizwan 0822 7130 1412. Ini kalau di tempat yang agak gelap itu kelihatan sekali menarik. Kenapa kelap-kelipnya lampu RGB itu kan akan kelihatan. Ya, jadi ya Bang Rizwan, ini reviewnya udah jadi. Mau dikirim ke jenengan atau mau dikirim ke orang lain nggak apa-apa. Kalau ada orang lain yang minta kita buatin. Mungkin kalau misalkan udah selesai digunakan, terus jenengan mau matikan, nah bisa ditaruh kopi di sini, tapi yang gelas kecil aja ya, yang dari aluminium, taruh supaya pak kopi ini jenengan anget lagi. Ini panas soalnya. Jadi kopi yang dari tempat atau casing aluminium itu loh, gelas aluminium itu loh, taruh di sini, yang paling gelas loki kecil-kecil gitu, nanti kopi ini jenengan anget. Nah kalau misalkan mau menurunkan suhunya, tinggal tekan ini bang. Ini kita tekan, itu. Ini kan suhu 200 tuh. Kita turunkan dari 0, geser. Lalu kita turunin. Nah setelah 000 kayak gini, ditekan set, nanti ini mati. Relaynya akan mati, ceklik, nggak ada lagi pemumpaan suhu di sini, akan terbaca menurun ya. Kayak gini sudah tak setting 0, saya turunkan. Nah, ya. Nanti dia dari suhu terakhirnya ini nggak akan lagi mompa, terus dia akan turun dengan sendirinya ini. Nah, iyalah, sudah 197, 196, dia akan turun 195 sampai kemana? Sampai ke 0. Sampai ke 0, nanti setelah 0 jenengan bisa matikan ini. Terus ditinggal apa? Ditinggal kerja nggarap HP. Loh, slip toh. Goyangkan. Goyangkan arah vertikal ya, ke atas bawah ya, atau dijungkirkan. Aduh, si live aku Kang. Kang Ramadan nelpon. Sebentar Kang, aku lagi live. Lagi live Kang Ramadan. Sik dilut ya, durung iso ngangkat HP. Ya, misalkan kayak gini, digoyangkan arah vertikal atau dijungkirkan. Tadi kan sudah dijungkirkan ke bawah tuh, dijungkirkan ke bawah. Nah sekarang kita mau bangunkan dia, kocok arah atas nih kayak gini ya. Lah, dia udah hidup, dia udah bernyawa lagi, dia udah on lagi. Enak toh? Jadi tinggal dijungkirkan ke bawah atau kocok gini. Nah, delo. Blower plus order saiki piro regane, tak kasih diskon ya. Tak kasih harga diskon. Diskon Sabtu. Nah,
seperti itu ya. Jadi ini suhunya juga turun, saudara juga bisa jenengan pakai lagi. 200 sampai 300 cukup, jangan lebih dari itu. Nah, lebih dari itu biasanya kadang gagangnya sing nggak kuat. Dan ini selipnya lama, 5 sampai 10 menit dia bisa ngeselip. Oke. Itu aja Bang Rizwan, terima kasih udah percaya selama ini di produk saya. Ada beberapa ya yang udah tak kirim ke satu box diskon 1 600, sisa satu box Kang ya. Itu aja Bang Rizwan, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk nonton live AB. Dan ini produk perdana preheater plus solder sensor gerak. Selamat siang, jam istirahat di Blitar udah hampir 12:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remote iki remote bukan sebenarnya. Kena iki remote. Nah, ada. Oh iya, ini remote-nya ya Bang Rizwan ya. Sorry, kelupaan. Mau dimatikan bisa, diganti juga bisa. Terserah jenengan. Taruh sini yang bisa.